dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai ia mengingkari adanya hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat dan menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat dari kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan, yaitu si kaya. Dan satunya lagi hanya seorang laki-laki biasa, yaitu si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sangat sombong. Kesombongan si kaya ini disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun itu mengalir air yang sangat jernih. Sungguh sangat indah sekali penampakan kebun itu. Ketika itu, si miskin datang ke kebun si kaya dan si kaya berkata, "Wahai saudaraku, lihatlah kebun anggur milikku. Ini pohon anggurnya tidak akan pernah berhenti berbuah dan sangat lezat rasanya. Apalagi pohon kurmaku yang tumbuh lebat setiap hari." Dan si miskin berkata, "Benar wahai saudaraku, kebunmu ini sangat luas dan setiap panen hasilnya sangat melimpah." Lalu si kaya menunjukkan kesombongannya dan dia berkata, "Aku sangat yakin bahwa kebun-kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Dan aku sangat yakin bahwa aku akan menjadi orang yang paling sangat kaya." Dan si miskin berkata, "Wahai saudaraku, ingatlah bahwa semua ini hanyalah titipan. Aku takut kau akan menjadi sombong dan lupa bersyukur kepadanya, Sang yang Maha memberi rezeki." Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan apa nasihat yang diberikan oleh sahabatnya itu. Dia hanya fokus untuk melihat kebunnya dengan perasaan yang sombong dan bahagia. Keesokan harinya, dia pergi ke rumahnya. Dia melihat harta yang dikumpulkan dari hasil penjualan kebun. Dan dia berkata, "Aku akan mengumpulkannya lebih banyak lagi. Dan aku akan semakin kaya raya." Setiap hari kebun anggur dan kurma si kaya selalu tumbuh lebat setiap hari. Hal itu yang membuatnya semakin kaya raya. Dan dia semakin sombong dan tidak ada niatnya untuk menyedekahkan sedikit hartanya itu kepada orang yang membutuhkan. Semakin dengan bertambahnya harta, maka bertambah pula kesombongannya. Pada suatu waktu, si miskin datang kepada si kaya untuk menasihatinya dengan perkataan yang sangat tulus. Tetapi malah si kaya membalasnya dengan kata yang sangat kasar. "Wahai saudara," dan si kaya pun berkata, "Aku tahu kau iri denganku. Aku memiliki harta yang banyak dan banyak anak buah yang membantuku." Dan si miskin pun berkata, Aku tidak seperti itu. Aku tahu bahwa aku tidak kaya sepertimu dan aku tidak memiliki anak buah. Tapi aku hanya takut bahwa kau melupakan akhirat." Dan si kaya berkata dengan sombongnya, "Aku pikir aku tidak akan mendapati akhirat itu. Allah akan memberiku tempat yang baik di sisinya." Dan si miskin pun berkata, "Jadi kau benar-benar melupakan akhirat dan kau melupakan
Siapa yang menciptakanmu begitu sempurna? Kau benar-benar telah dibutakan oleh kemewahan dunia. Dan si kaya pun berkata, "Sudahlah, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu itu lagi." Dan si miskin berkata, "Apakah kau tidak lupa untuk mengucapkan Masya Allah la haula wala quwata illa billah sebagai rasa syukurmu atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kamu? Bertaubatlah kepada Allah sebelum semuanya terlambat." Si kaya, dia tidak mau mendengarkan apa yang dibilang oleh si miskin. Ia pun mengusir si miskin karena mengira sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimiliki oleh si kaya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya datang membawa anggur-anggur itu ke perkotaan. Dia sangat sombong memamerkan semua hasil panen anggurnya. Pada malam itu, angin dan hujan turun sangat deras. Angin petir bergelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Bahkan dia tidur sangat nyenyak. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya pun terbangun dari tidurnya dengan melihat kepingan-kepingan rumahnya yang telah runtuh. Tak lama kemudian dia baru ingat atas kebunnya itu, dan dia berlari sangat kencang ke kebunnya itu. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di kebun, dia tidak mendapatkan apa-apa selain melihat kebunnya yang hancur, hampir seperti tanah. Dan si kaya pun mulai menyesali kesombongannya selama ini. Penyesalan itu sekarang sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang sudah disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikianlah kisah dari pemilik dua kebun ini. Hikmah dari kisah ini yaitu jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini, kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Dan yang kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah ketika mendengar nasihat yang baik. Nah, bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga,